juga menyampaikan bahwa surat keterangan ini walaupun dia itu bentuknya mungkin selembar kertas, tapi dia itu sama seperti untuk manfaatnya sama dengan KTP. Dia itu bisa digunakan untuk BPJS, untuk buka rekening dan sebagainya. Bahkan dari Wali Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan surat dulu itu mungkin 2 tahun yang lalu, atau mungkin kita perlu pertegas lagi, manfaat suket itu sama dengan KTP, hanya berlakunya 6 bulan. Nah, jadi setiap yang 6 bulan apabila masyarakat masa berlakunya sudah 6 bulan itu bisa kembali ke Disdukcapil untuk memperpanjang. KTP mungkin sudah ya, ada. mungkin sudah ada belangko ya, silahkan dicek-cek gitu ya, atau bahkan mungkin diperpanjang suket kalau memang belum ada. Artinya meskipun belangko masih menjadi persoalan, tapi tidak seharusnya menurunkan semangat masyarakat untuk datang, merekam data segala macam. Kan ini juga hak masyarakat. Jadi KTP itu kependudukan hak sebenarnya, Pak. Hak yang kemudian kewajiban pemerintah untuk memenuhi. Oke, baik. Kita coba masuk tentang kartu identitas anak, karena ini hal baru dan menarik sekali. Kalau KTP kan memang sudah menjadi dari dulu sudah punya KTP, tapi kalau KIA ini baru ya, Pak. 2016 ceritanya bagaimana kemudian pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tentang kartu identitas anak? Ya, KIA itu dikeluarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak, langsung nama Permendagrinya, yaitu untuk memberikan identitas kepada warga negara selain yang sudah memberi KTP, juga untuk memberikan perlindungan kepada anak. Karena selama ini anak hanya memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran itu bukan bagian dari kependudukan, tapi itu merupakan pencatatan sipil. Bentuknya tidak simpel akte itu, tidak mudah untuk dibawa-bawa. Jadi untuk bisa memudahkan anak sebagai bagian untuk memperoleh data identitas pribadi dia yang sifatnya lebih simpel, maka pemerintah mengeluarkan kartu identitas anak yang bentuknya besarannya sama seperti KTP. Cuma warnanya yang berbeda, agak merah jambu, pink, bentuk pink. Tapi jangan salah, di dalam KIA itu juga ada nama orang tua. Jadi nama si orang tua si anak itu ada dalam KIA itu. Jadi si anak itu akan terlindungi ketika misalkan terjadi hal-hal di mana anak sesat atau tidak diketahui di mana ada orang yang menjumpai, itu dia bisa mengetahui bahwa ada nama orang tua, ada nik orang tua, ada nomor akte dia, sehingga mungkin dengan bantuan Dukcapil atau kepolisian bisa menemukan kembali alamat si orang tua. Itu bagian dari perlindungan yang diberikan kepada anak. Kemudian di tahun 2016 itu pemerintah baru membuat pilot project di 50 kabupaten kota. Di Aceh itu Subul Salam sebagai pilot project dari pemerintah pusat. 2017 kita melakukan sosialisasi bagian dari penguatan supaya masyarakat dan khususnya Dukcapil mengetahui tentang bagaimana KIA itu. Baru 2018 kita sudah mulai melakukan penerbitan KIA. Itu ada sekitar 10 kabupaten, kalau nggak salah saya, 10 kabupaten sudah mulai menerbitkan KIA, dan 2019 ini kita berharap 23 kabupaten yang ada di Aceh itu sudah menerbitkan KIA. Dukungan kita dari provinsi, kita mencoba membantu memberikan penguatan kepada teman-teman di kabupaten kota bagaimana KIA itu, kemudian kita memberikan fasilitasi baik itu berupa bantuan keuangan dalam bentuk uang yang dibolehkan untuk membeli alat itu, karena ada keluhan juga di beberapa kabupaten kota kekurangan alat untuk melakukan perekaman itu. Juga kita juga siap untuk mensuplai belangko KIA yang ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya itu sudah menjadi start awal dari kabupaten kota untuk melakukan penerbitan KIA. Dan beberapa kabupaten kota sudah menindaklanjuti dengan melakukan launching KIA. Banda Aceh sudah di launching, baru-baru ini Aceh Timur baru 3 hari yang lalu launching, langsung bupatinya launching. Besok PD Jaya juga akan melakukan launching, dan kita harap bagi beberapa kabupaten yang belum melakukan itu mungkin segera. Terutama bagaimana cara menghadirkan pimpinan daerah untuk memberi semangat bahwa ini merupakan program nasional yang perlu disahuti oleh daerah, bahwa pemerintah daerah juga harus mensukseskan penerbitan KIA ini. Dan kita berharap akan mendapat dukungan dari stakeholder yang lain, terutama wali murid, sekolah-sekolah terutama di mana anak-anak yang ada, untuk bisa membantu Dukcapil bagaimana kita mensukseskan agar KIA ini bisa segera kita terbitkan, terutama untuk anak-anak yang masih berada di bangku sekolah. Oke, ini menarik karena ada kalimat bahwa KIA ini untuk memberikan perlindungan kepada, artinya kan kalau perlindungan kan secara ini kita pahami perlindungan secara fisik gitu ya. Tapi kalau konteks
administrasi kependudukan ada terjemahan lain dari perlindungan itu ya Pak ya? Ya, jadi perlindungan kan tidak hanya dalam bersifat fisik, tapi non fisik juga itu bagian dari perlindungan. Pertama, anak itu terdata identitasnya, itu bagian perlindung dan itu pengakuan dari negara bahwa anak itu diakui sebagai warga negara. Yang kedua, di dalam data KIA itu memuat beberapa data si anak dan keluarganya yang mungkin bisa digunakan suatu waktu ketika memang dibutuhkan. Yang ketiga, data itu akan secara otomatis nanti ketika si anak sudah berumur KTP, berumur 17, maka data itu akan bisa digunakan sebagai data untuk KTP. Selanjutnya adalah KIA itu bisa digunakan sama seperti penggunaan KTP. Artinya si anak juga bisa mendapatkan fasilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi KIA itu bisa digunakan untuk membuat paspor misalkan. Jadi si anak bisa mendapatkan fasilitas yang lain. Atau ketika dia bepergian misalkan naik pesawat, yang diminta data kan data si anak tersebut, maka dia bisa menunjukkan KIA sebagai data dia. Jadi data yang ada dalam KIA itu bisa digunakan untuk anak mendapatkan berbagai fasilitas. Itu juga bagian dari perlindungan yang diberikan pada negara. Karena selama ini kan terkesan hanya orang dewasa saja yang bisa menggunakan fasilitas negara, tetapi dengan adanya KIA ini semua anak juga bisa menggunakan fasilitas publik yang diberikan oleh negara. Mungkin ini juga memudahkan pemerintah untuk menghitung berapa banyak jumlah anak-anak yang kemudian itu juga itu bagian dari penduduk Indonesia juga gitu. Yang kemudian juga bicara tentang penganggaran, program pembangunan gitu, ke sana semua ya larinya Pak. Larinya juga ke situ karena itu kan tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang dewasa, karena program-program yang bersentuhan dengan anak juga bersentuhan dengan orang dewasa. Oke, Mbak Mila, ini kalau di Banda Aceh perkembangan dari program kartu identitas anak sudah seperti apa? Sejak berarti kalau 2016 sebelum salam, kemudian kita baru start di 2018 ya. Ini berarti sudah 2 tahun. Akhir 2018. Akhir 2018. Ya, kalau di Banda Aceh alhamdulillah akhir 2018 pada saat launching GISA ya Pak ya. Pada saat launching GISA itu sudah bulan November mungkin. Nah, disitulah kita perkenalkan KIA untuk warga Kota Banda Aceh. Nah, pada sampai akhir 2018 itu karena masih uji coba, kita itu mengeluarkan 3.000 KIA pada saat itu. Dan untuk 2019 kita mulai di bulan Maret Pak, karena KIA itu kita perlu pengadaan belangkonya beda ya, belangkonya ada printer, sarana prasarana, ribbon, itu baru ada di bulan 4 kita mulai start. Dan animo masyarakat alhamdulillah ya, maksudnya masyarakat sudah sadar, Adminduk artinya sadar bahwa KIA itu memang untuk perlindungan pendataan ya. Pertama dia itu untuk meningkatkan pendataan, jadi kita tahu anak-anak kita, kemudian juga perlindungan, kemudian juga untuk pemenuhan pelayanan publik seperti itu, dan juga tentunya pemenuhan hak konstitusional anak. Nah, di Banda Aceh kita terus ini mendekatkan KIA ini kepada masyarakat. Artinya apa? Komitmen dari kepala daerah, Pak Wali Kota sangat komit dalam rangka anak-anak Kota Banda Aceh terpenuhi hak sipilnya. Ya, jadi kita sudah launching KIA, kemudian kita turun ke sekolah-sekolah ya untuk menginformasikan kepada sekolah-sekolah bahwa nanti apabila ini dipersyaratkan sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah, apalagi sekarang sekolah itu kan sistem zonasi. Nah, jadi sistem zonasi itu sangat erat kaitannya dengan sistem informasi kependudukan di mana tinggal anak-anak itu. Nah, jadi dengan KIA bisa insya Allah kita ada kerjasama namanya pemanfaatan data. Jadi nanti dari Dinas Pendidikan bisa mengakses data Dinas Kependudukan, dan ini sedang kita proses di Kemendagri. Nah, jadi KIA di Kota Banda Aceh anak-anak usia 0 sampai 17 tahun ya. Jadi sekalian ini saya sampaikan apa itu KIA itu untuk siapa gitu ya. Jadi sekarang warga negara Indonesia ini dulu 17 tahun ke atas baru mendapatkan kartu tanda pengenal. Nah, itulah yang kita kenal dengan KTP, KTPL kemudian. Nah, sekarang seluruh warga negara Indonesia anak-anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah mendapat kartu tanda penduduk. Nah, itu dalam artinya kartu resmi penduduk itu KIA, kartu identitas anak. Nah, jadi kartu identitas anak ini kita sosialisasikan terus, itu terbagi 2. Dia itu usia 0 sampai 5 tahun. Kenapa? Tidak perlu pas foto, dia hanya melampirkan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akte kelahiran tanpa pas foto untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau ada orang tua masyarakat yang punya anak usia 0 sampai 5 tahun, ini bisa langsung didaftarkan gitu ya. Karena nggak perlu pakai foto karena itu dari pertimbangannya bahwa wajah anak mungkin berubah ya.
Bahkan kami untuk anak usia 0 sampai 5 tahun untuk mempercepat proses pendataan dan jaminan perlindungan kepada anak-anak, begitu kita berikan akte kelahiran, anak-anak itu kan begitu lahir, hak pertama dia mendapat akte kelahiran setelah diazankan orang tuanya, dia itu dikasih akte kelahiran dalam rangka diakui dia itu sebagai warga negara Indonesia. Di situ mulai di akte kelahiran. Dulu hanya akte kelahiran, sekarang kita beri lagi manfaat, kita beri KIA. Jadi otomatis dia mendapatkan 3 anak-anak itu. Masuk ke dalam kartu keluarga, ya kan? Kok dulu kartu keluarga ayah, ibu. Masuk anak, kemudian kita beri akte, kita beri lagi KIA. Jadi setelah azan dikasih nama dulu ya. Ya dikasih nama, kalau enggak itu BPJS gimana ya, itu hak kewajiban orang tua. Nah, itu kewajiban orang tua dan negara bersama-sama memberikan akte kelahiran buat anak-anaknya, ya kan, diberi nama yang baik. Ada nama orang tua di situ, ya kan, tidak ada alamat. Nah, makanya dalam KIA sudah ada alamat, sudah ada nama penanggung jawab. Baru jawab. lahir mereka nanti dapat kakak, namanya akan muncul di kakak, kemudian ada akte. Ada akte. Dan satu lagi adalah ada KIA. Ada KIA. Nah, Oke. itu tanpa berarti perlu itu pas 0 foto. sampai 5 tahun. Kemudian ada juga 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari ya. Kenapa kurang 1 hari? Begitu dia berulang tahun 17 tahun, dia tuh berhak dapat KTP. Ya. Jadi kalau untuk usia 5 sampai 17 tahun kurang 1 hari, syaratnya juga mudah. Fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi akte kelahiran, tambah pas foto. Ya, pas foto berwarna, ukuran 4x6. Nanti akan kita upload, kita scan, itu kita cetak, insya Allah 1 hari selesai. Nah, gitu. Bahkan kalau kita lagi turun ke lapangan, dalam 15 menit selesai mungkin. Oke, berarti prosesnya nggak pakai susah-susah ya. Nggak pakai yang susah. penting ada niat orang tua datang, mendaftarkan orang buah hatinya gitu ya. Iya. Oke, kemudian dari sejak akhir tahun 2018, November 2018, kemudian ini di Oktober hampir 1 tahun ya. Lumayan juga katanya sudah 20 ribuan ya. Iya. Alhamdulillah ini bahkan lagi masuk-masuk terus karena di Dukcapil Kota Banda Aceh sedang melakukan program jemput bola yang tadi bilang. Jadi jemput bola itu jadi kita jemput bola ya kan, kita ngejar gitu ya istilahnya, ya untuk mempercepat gitu layanan kepada masyarakat. Jadi kita turun ke sekolah-sekolah mulai dari sekolah PAUD, TK, SD, SMP. Sedangkan ke SMA kita itu program perekaman KTP karena di situ anak-anak udah mau 17 ya. Sedangkan kalau SD kita udah pada saat apel gabungan bulan ini itu Pak Wali Kota sudah menyerahkan secara simbolis kepada kepala sekolah SD, ada 5 SD, ada 3 SMP, sehingga itu juga menggemakan lagi kepada seluruh sekolah, sehingga kepala sekolah ini datang, Bu Emi, sekolah kami kapan gitu didatengin. Nah, jadi kami dari Dinas Kependudukan sudah menyusun 3 tim. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu turun gitu ke sekolah, udah kita susun karena juga di kantor juga tidak diabaikan gitu ya. Karena di kantor di Dukcapil Kota Banda Aceh juga padat merayap juga gitu masyarakat yang membutuhkan layanan tetap kita layani di kantor seperti biasa, yang turun ke lapangan juga kita layani supaya mungkin ada orang tua sibuk ya seperti itu, anak-anak juga sekolah, pergi dinia, les, sehingga kita dari Dukcapil lah yang menyosialisasikan ke sekolah-sekolah. Oke, berarti kalau dari 20.000 dengan jumlah 78.000 berarti sudah 20% ya. 20% karena kita keterbatasan belangko. Kalau kemudian sampai Desember target dari Pemko Banda Aceh berapa Ibu? Ya mungkin karena ini sudah akhir tahun kita 25.000 sudah insya Allah ya, karena belangko juga Pak ya, kami juga namanya belangko walaupun dari kota, tapi kan ada target ya. Jadi tahun depan insya Allah itu kita mulai awal Januari itu kita turun terus. Apalagi tahun 2019 ini diharapkan start, 2020 ini sudah selesai, otomatis semua daerah membutuhkan belangko gitu ya. Ini masalah belangko karena kan kalau beda, kalau KTPL ini di pusat, kalau kalau untuk KIA kan cukup di masing-masing provinsi selesai ya. Ini gimana nih Pak? Kalau untuk KIA itu diberi kewenangan daerah untuk mencetak. Kita menggunakan beberapa rekanan terutama PNRI yang selama ini menjadi mitra kerja kita. Mereka siap untuk membantu pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan belangko. Nah, ini juga tergantung dari alokasi anggaran yang ada di masing-masing Dukcapil untuk pencetakan belangko tersebut. Nah, kita juga di provinsi mungkin membantu terutama belangko-belangko yang bisa kita cetak untuk kita distribusikan ke kabupaten kota. Setiap mereka melakukan launching, kita akan memberikan belangko sebagai
insentif lah atau apapun namanya untuk merangsang kabupaten kota untuk terus bergerak untuk menerbitkan KIA tersebut. Oleh karena itu ini masih sangat tergantung kepada alokasi anggaran yang diberikan kepada masing-masing Dukcapil. Kita berharap ada kepedulian pemerintah daerah untuk Dukcapil terutama, di mana masyarakat animo antusias mereka untuk bisa segera mendapatkan KIA itu harus diiringi dengan ketersediaan belangko. Oleh karena itu ini hal yang harus sinergi. Masyarakat kita himbau untuk melakukan perekaman, pencetakan, kita juga harus siap untuk menyediakan belangko. Karena itu kewenangan daerah, saya pikir daerah sangat berperan dalam hal ini, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Oleh karena itu kenapa kemudian pimpinan daerah terjun langsung, karena dia punya kuasa penuh gitu ya Pak, untuk penganggaran, untuk kemudian program mendorong sekolah-sekolah lewat dinas-dinas. Betul. Makanya jika memang pemerintah daerah, bupati atau wali kota itu yang meluncing langsung, itu indikasi, itu sebuah indikasi bahwa ada dukungan dari pemerintah daerah, dan kita berharap itu juga didukung oleh stakeholder yang lain seperti dinas pendidikan misalkan, ketika Dukcapil masuk ke sekolah-sekolah memberi peluang dan membantu Dukcapil untuk bagaimana sekolah-sekolah yang di bawah naungan dinas pendidikan itu peduli terhadap KIA itu, sehingga program ini benar-benar sukses dan didukung oleh semua pihak. Oke, baik. Saya ingin mengajak pemirsa ini yang ingin bergabung di 0651417773. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, orang tua yang masih bingung tentang KIA, kartu identitas anak, apa kemudian persyaratan ya yang harus dimiliki untuk mendaftarkan anaknya. Silakan di 0651417773. Baik, Pak Syahweni, kalau kita dengar cerita Bu Emi tadi kan kayaknya cerita-cerita cerita kesuksesan gitu ya. Tapi kan persoalannya kan wilayah Aceh yang luas ini nggak seperti Banda Aceh gitu Pak, kan yang mungkin berdekatan, kemudian mungkin secara pemahaman masyarakat juga sudah teredukasi dengan baik tentang administrasi kependudukan. Mungkin Pak Syarifudin bisa jelaskan kondisi dari 22 kabupaten lainnya ini seperti apa kalau bicara tentang KIA? Ya, secara geografis. Ini nafasnya agak panjang nih.